Limbata stres, mageran, bisa aktif seperti ini kah? Bagaimana caranya? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Berjumpa lagi dengan saya Om Gembyeng Channel. Semoga teman-teman semua selalu diberi kesehatan, lancar rezeki, dan dipermudah segala urusannya. Amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, sebelum melanjut ke video ini, sekedar mengingatkan aja bagi teman-teman yang belum beribadah, silahkan beribadah terlebih dahulu. Jangan sampai video ini mengganggu tujuan dari hidup teman-teman semua. Dan terima kasih bagi teman-teman yang sudah subscribe, like, komen, dan share. Dan yang baru menemukan channel ini, silahkan dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, komen, dan share ya teman-teman ya. Oke teman-teman, untuk video kali ini saya akan sedikit berbagi cerita, berbagi pengalaman apa yang saya lakukan dengan Cana Limbata ya teman-teman ya, masih seputaran dengan Cana Limbata. Nah ini kebetulan saya ada seekor Cana Limbata WC atau tangkapan alam ya teman-teman ya. Nah ini saya ini kebetulan ini benar-benar sangat kesusahan ya teman-teman ya. Ini saya sudah keep berbulan-bulan, kurang lebih 2 bulanan teman-teman, tapi limbata ini tetap masih mager ya teman-teman ya, tetap mager. Mau digoda seperti apapun, ini menggunakan boneka ikan ya teman-teman, itu juga responnya sedikit sekali, minim sekali. Nah ini kebetulan size dari ikan ini masih kecil ya teman-teman, masih di sekitar 8 cm. Nah coba teman-teman lihat, dia sama sekali kurang merespon ya teman-teman ya, kurang merespon menggunakan apa namanya ini, boneka ikan cana ini tetap kurang merespon ya teman-teman ya. Kemudian menggunakan cermin pun dia responnya juga sangat minim sekali teman-teman, bahkan tidak merespon sama sekali. Nah di video kali ini saya akan mengulas bagaimana caranya agar Cana Limbata yang saya keep ini dapat aktif kembali ya teman-teman ya, seperti di alam mungkin juga aktif. Nah ini saya akan berusaha untuk membuat ikan tersebut aktif, dapat merespon tangan ataupun merespon cermin ataupun merespon pakan ya teman-teman ya, kita makan ya. Ini kasih pakan pun responnya juga minim sekali teman-teman ya. Ya asal teman tahu ya teman-teman ya, bahwa limbata ini memang gimana ya, ngekip limbata itu memang gampang susah teman-teman. Nah ikannya itu memang ikan berkarakter, dia pendiam ya teman-teman ya, pendiam dan penakut teman-teman. Nah ini tantangannya ngekip atau memelihara ikan Cana Limbata itu ya seperti itu teman-teman. Kita harus sabar bagaimana membuat agar ikan tersebut tetap dapat aktif, merespon pergerakan kita, merespon pakan yang kita berikan, bahkan dapat merespon cermin juga untuk melatih mentalnya ya teman-teman ya. Tentunya harus dibutuhkan dengan kesabaran dari teman-teman semua. Kalau tidak sabar ya pasti cuma bikin emosi ya teman-teman ya. Ngekip limbata itu memang harus ekstra sabar dan telaten teman-teman. Nah coba teman-teman lihat ya, ikan ini memang bergerak teman-teman. Sesekali dia naik ambil udara, ambil oksigen, tetapi dia akan turun kembali di pojokan, berdiam diri, dan setiap kita dekati itu takut ya teman-teman ya. Nah ini saya akan analisa sedikit. Ini saya menggunakan tank 30x30 ya teman-teman ya. Jadi ini tanknya itu terlalu kotak dan tinggi ya teman-teman ya. Air pun juga penuh. Nah ini saya akan mencoba
Poin pertama ya teman-teman, poin pertama saya akan mencoba pindah ikan ini ke dalam tank yang lebih kecil teman-teman ya. Kebetulan saya juga sudah menyiapkan teman-teman, menyiapkan tank yang lebih kecil dari ini ya teman-teman ya. Mudah-mudahan aja hal pertama yang saya lakukan ini dapat merangsang ikan untuk lebih aktif, lebih berani, lebih merespon dengan kita ya teman-teman ya. Dan selanjutnya akan ke tahap fase untuk melatih mental sedikit demi sedikit. Yang penting teman-teman harus, kuncinya ya teman-teman ya, harus sabar, teliti, jaga kondisi air dan nutrisi dipenuhi ya teman-teman ya. Dalam artian pakan itu harus terpenuhi ya teman-teman ya. Walaupun sedikit saja kasih pakannya tapi harus terpenuhi teman-teman. Nah, ini sudah saya siapkan tank dengan ukuran yang lebih kecil sedikit ya teman ya. Ini saya menggunakan ukuran 20 cm dan tingginya itu cuma 15 cm teman-teman. Airnya pun juga tidak penuh ya teman-teman ya. Nah, ini kita coba untuk pindah ikan tersebut ke tank yang lebih kecil teman-teman ya. Nah, jangan lupa untuk menyiapkan tank berikutnya itu airnya juga harus yang bagus ya teman-teman. Minimal diendapkan dulu kalau memakai air dari pump. Kalau air dari sumur ya langsung nggak masalah ya teman-teman ya. Oke teman-teman, ini sudah saya pindahkan. Nah, reaksi pertama memang masih mager ya teman-teman, masih mager. Ya seperti biasa, adaptasi air, adaptasi tempat yang baru itu hal biasa, ikan menjadi mager dan masih ada stres ya teman-teman ya. Nah, dia masih berdiam diri di pojokan. Nah, tujuan saya menggunakan tank yang lebih kecil ini agar pandangan ikannya itu lebih sempit ya teman-teman ya. Berbeda dengan tank yang lebih besar teman-teman, pandangannya itu luas, jadi memungkinkan untuk reaksi ikan tersebut itu kurang teman-teman, karena pandangannya itu terlalu luas. Jadi untuk ngekip pertama kali, saran dari saya itu menggunakan tank yang lebih kecil ya teman-teman, yang kecil-kecil aja, ukuran 20 atau 15 gitu, nggak masalah ya teman-teman ya. Nah, ini coba teman-teman lihat, ini saya respon menggunakan ulat dongkong teman-teman. Nah, ini selang 1 hari ya teman-teman ya. Alhamdulillah ini sudah ada respon di pakan ya teman-teman ya. Nah, ini saya menggunakan ulat dongkong itu karena apa teman-teman? Karena saya menggunakan pakan yang mengambang dan hidup teman-teman. Jadi ketika pakan itu mengambang dan ada pakan itu hidup, itu akan menimbulkan reaksi ikan tersebut untuk bergerak ke atas untuk mengambil makanannya tersebut ya teman-teman ya. Jadi hal pertama yang saya lakukan itu teman-teman, kasih pakan yang mengambang dan pakan hidup ya teman-teman ya, untuk sedikit merespon dari cana limbata tersebut teman-teman. Lalu kemudian kita coba ya teman-teman ya, ini menggunakan boneka cana limbata teman-teman. Nah, ini alhamdulillah dia juga udah mau merespon ya teman-teman ya. Kaca pun juga sudah mau flaring teman-teman. Nah, ini. Nah, sesekali nggak apa-apa ya teman-teman ya. Ketika teman-teman menggunakan kaca, lalu diganti dengan tangan ya teman-teman ya. Itu untuk membiasakan ikan tersebut merespon tangan teman-teman. Jadi seperti itu teman-teman. Tetap harus pelan-pelan dan bersabar ya teman-teman ya. Nah, ini lumayan merespon ya teman-teman ya. Kita tinggal meneruskan aja pelan-pelan, setiap hari kita latih mentalnya pelan-pelan dan diusahakan ya teman-teman. Ini kalau saya rekomendasi kalau sedang melatih ikan seperti ini pencahayaan di depan tank itu kalau bisa diminimkan ya teman-teman. Jadi fokus pada pencahayaannya di tank aja teman-teman, supaya dia tidak takut ya teman-teman ya melihat kita. Jadi pencahayaan di depan tank itu harus diusahakan redup ya teman-teman ya, atau bahkan gelap nggak masalah, itu untuk melatih mental ikan tersebut ya teman-teman ya. Oke teman-teman, beberapa poin yang dapat diambil di video kali ini. Yang pertama, menggunakan tank yang kecil, air juga tidak penuh untuk mempersempit pandangan ikan tersebut. Dan yang kedua, pancing ikan tersebut dengan menggunakan pakan hidup yang mengambang seperti ulat hongkong ya teman-teman ya, agar ikan tersebut dapat merespon dengan cepat. Dan yang ketiga, melatih ikan tersebut menggunakan kaca ataupun boneka ikan
secara pelan-pelan ya teman-teman ya, jangan tergesa-gesa, pelan-pelan tapi pasti teman-teman. Dan yang berikutnya pencahayaan teman-teman, pencahayaan di depan tank itu harus redup ataupun nggak usah pakai pencahayaan ya teman-teman, jadi fokus ke pencahayaan di dalam tank. Dan yang terakhir, kita harus ekstra sabar dan teliti. Oke teman-teman, kiranya cukup sekian video dari saya, mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.